Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan mahasiswa STIE Surakarta. Berjumpa lagi dengan saya Nugroho Agung Cahyono selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pajak UMKM. Baik, kita telah memasuki sesi ke-7 yaitu dengan topik kebijakan PPN bagi WP UMKM. Nah, di sini perlu kita singgung juga bahwa untuk sekilas mengenai PPN atau pajak pertambahan nilai di sini bahwa PPN ini diberlakukan mulai 1 April tahun 1985 dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN dan PPNBM sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Subjek PPN adalah pengusaha, yaitu orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun dalam kegiatan atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Nah, daerah pabean itu sendiri apa? Bahwa daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan. Pengusaha yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka pengusaha tersebut disebut pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak, jadi di sini adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau penyerahan jasa kena pajak atau JKP yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Nah, untuk penyerahan yang dikenakan PPN di sini, nah, menurut pasal 3A Undang-Undang PPN menyatakan bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A, huruf C, huruf F, huruf G, dan huruf H Undang-Undang PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP, dan wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPNBM yang terutang. PPN dikenakan atasnya ada beberapa di sini ya. Jadi yang pertama, penyerahan BKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor BKP berwujud oleh PKP, ekspor BKP tidak berwujud oleh PKP, ekspor JKP atau jasa kena pajak oleh PKP. Jadi tolong diperhatikan yang saya highlight dengan warna merah di sini ada masing-masing kewenangan ya atau penyerahan apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha, kemudian oleh PKP, dan pengusaha ataupun PKP. Jadi kalau untuk pengusaha berarti yang misalkan ini penyerahan BKP di dalam daerah pabean itu nggak perlu PKP, maksudnya nggak harus PKP gitu ya. Tetapi kalau di sini konteksnya ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP hanya dapat dilakukan oleh PKP gitu ya, pengusaha kena pajak gitu.
Karena di Undang-Undang PPN mengatakan demikian gitu ya. Kemudian kebijakan PPN. Menurut pasal 3A Undang-Undang PPN, bahwa kewajiban pengusaha untuk melakukan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN dikecualikan bagi pengusaha kecil. Nah, pengusaha kecil itu apa sih? Jadi pengusaha kecil di sini sesuai dengan terminologi di Undang-Undang PPN adalah pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian pengecualian pengusaha kecil sebagai PKP merupakan fasilitas dan kemudahan yang akan mendorong para pengusaha kecil yang sesuai dengan kriterianya masuk dalam kategori UMKM melaksanakan kegiatan usahanya. Tidak adanya pengenaan PPN dalam setiap penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan pengusaha kecil sesuai dengan kegiatan usahanya yang dilakukan kepada pihak lain, maka harga jualnya akan lebih rendah dibandingkan dengan pengusaha kategori PKP. Hal ini akan meningkatkan permintaan terhadap BKP atau PKP yang diserahkan untuk membuat pengusaha kecil berkembang. Undang-Undang PPN memberikan batasan pengusaha yang masuk dalam kategori pengusaha kena pajak sekaligus yang masuk kategori pengusaha kecil gitu. Jadi kita kembalikan lagi ke definisinya di sini, pengusaha kecil itu apa gitu ya. Dan di sini Undang-Undang PPN juga memberikan batasan ya, batasan pengusaha yang masuk PKP atau pengusaha kecil. Nah, untuk batasan sebagai pengusaha kena pajak di sini melalui peraturan Menteri Keuangan nomor 197 tahun 2013 tentang batasan pengusaha kecil PPN dijelaskan bahwa pengusaha kecil merupakan pengusaha yang selama 1 tahun buku melakukan penyerahan BKP dan atau JKP dengan jumlah peredaran bruto dan atau penerimaan bruto tidak lebih dari 4.800.000.000 rupiah. Batasan jumlah peredaran bruto berlaku mulai sejak 1 Januari tahun 2014. Apabila ada pengusaha sebelum 1 Januari 2014 telah dikukuhkan sebagai PKP dan jumlah peredaran brutonya dalam 1 tahun buku 2013 tidak melebihi 4,8 miliar, maka PKP tersebut dapat mengajukan permohonan pencabutan sebagai PKP ke KPP tempat dikukuhkan sebagai PKP. Jika PKP tidak mengajukan permohonan pencabutan pengukuhan PKP sesuai ketentuan, maka Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan atas pengusaha kecil PPN. Tetapi dalam hal pengusaha kecil PPN memilih untuk tetap sebagai PKP, Direktur Jenderal Pajak tidak melakukan pencabutan pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, di sini pilihan bagi pengusaha kecil. Nah, pengusaha kecil menurut UU PPN terbagi menjadi yang bukan PKP dan sebagai PKP. Jadi mungkin bisa nanti biar tidak bingung bisa kita cek lagi di slide sebelumnya mengenai definisi pengusaha kecil itu sendiri apa, kemudian PKP itu apa. Jadi di sini ada pilihan bagi pengusaha kecil terbagi menjadi bukan PKP dan sebagai PKP. Nah, secara umum sesuai dengan kriteria yang ditetapkan bahwa pengusaha kecil bukanlah PKP, maka di sini apabila pengusaha kecil memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, maka pengusaha kecil wajib melaksanakan kewajiban sebagai PKP. Nah, jadi di sini ada beberapa konsekuensi karena pengusaha kecil secara umum ya dia nggak wajib, tetapi karena memilih ya, di sini konteksnya memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP ya, konsekuensinya ada beberapa kewajiban yang wajib dilaksanakan sebagaimana PKP secara umum, yaitu
mengajukan permohonan yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Kemudian menghitung PPN terutang atas setiap penyerahan BKP dan atau JKP yang dilakukan. Menghitung PPN yang merupakan kewajibannya, yakni dengan mekanisme pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran untuk setiap masa PPN. Kemudian membayar PPN terutang apabila hasil pengkreditan PPN masukan terhadap PPN keluaran menunjukkan hasil kurang bayar. Dan menyampaikan SPT masa PPN. Nah, di sini kita coba di contoh kasus yang pertama, Rio Suprianto membuka usaha persewaan kendaraan bermotor kepada perusahaan tekstil dengan rata-rata omset 125.500.000 rupiah sebulan. Melihat prospek bisnis persewaan kendaraan yang berpeluang terus berkembang dan dalam rangka menjaga dan menjalin kepercayaan dengan mitra bisnisnya, walaupun peredaran brutonya kurang dari 4,8 miliar setahun, ya di sini. Berarti di sini dia masuk dalam kategori pengusaha kecil ya. Maka Rio Suprianto mengajukan permohonan kepada Kepala KPP tempatnya terdaftar dengan melaporkan usahanya memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Jadi konsekuensinya karena dia memilih untuk dikukuhkan PKP, maka ngikut dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai PKP. Kemudian contoh kasus yang kedua, CV Sinar Abadi, sebuah perusahaan bergerak di bidang penjualan alat kantor dengan omset tidak melebihi 4,8 miliar setahun dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Selamat bulan Februari 2019 melakukan penyerahan ATK yang merupakan sebagai BKP sebesar 245.750.500 rupiah. Dan pada bulan yang sama membeli ATK yang merupakan BKP sebesar 218.950.250 rupiah. Dengan nilai transaksi pembelian dan penjualan tersebut, CV Sinar Abadi menghitung PPN. Nah, di sini untuk PPN keluaran. Jadi PPN keluaran ketika melakukan penyerahan BKP ya di sini atau penjualan gitu ya. Yakni 10% tarif PPN dikali berapa penyerahannya? 218.950.250 rupiah, yakni ketemu angka 21,8 juta. Kemudian PPN masukan di sini 10% kali 245 juta sekian, ketemu angka 24.575. Jadi PPN keluaran itu 21.895.025 dikurangi 24.575. Ketemu angka PPN yang terutang 2.680.480 rupiah. Itu ya. Jadi tinggal PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan. Itu adalah PPN yang terutang. Bagaimana kalau seandainya PPN masukan lebih besar nilainya dibandingkan PPN keluaran, maka itu akan terjadi nanti lebih bayar ya, PPN-nya lebih bayar, maka penyelesaiannya dapat dikompensasikan pada masa PPN berikutnya atau dengan pengembalian kelebihan pembayaran atau restitusi istilahnya seperti itu. Dan demikian yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan atau sesi ke-7 kali ini, dan harapan saya juga rekan-rekan berpartisipasi aktif dalam diskusi online dan maupun pengumpulan tugas ataupun mini quiz yang diberikan, dan tetap semangat dalam menjalani perkuliahan. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.